Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Raffi Fajra dengan NIM channel D023011. Saya merupakan mahasiswa Prodi Perpajakan Universitas Jambi. Jadi di video ini saya akan menjelaskan mengenai pemotongan PPh pasal 21 bagi pegawai uang berhenti bekerja dan mulai bekerja dalam tahun berjalan. Sebelum itu kita harus membahas dulu mengenai kewajiban pajak subjektif. Jadi pajak subjektif itu adalah pajak yang pengenaannya didasarkan pada individu ataupun badan sebagai pihak yang memiliki kewajiban perpajakan. Kewajiban dari wajib pajak yang pertama adalah kewajiban untuk daftar, selanjutnya adalah kewajiban untuk hitung, selanjutnya adalah kewajiban untuk bayar, kewajiban untuk lapor, dan kewajiban lainnya. Pertama kita akan membahas mengenai mekanisme pemotongan PPh 21 untuk pegawai tetap yang kewajiban subjektif pajaknya sebagai subjek pajak dalam negeri sudah ada sejak awal tahun kalender, tetapi baru bekerja pada pertengahan tahun. Untuk kasus seperti ini, langkah perhitungannya kita harus mencari penghasilan neto sebulan, selanjutnya penghasilan neto setahun, selanjutnya kita harus mencari penghasilan kena pajak, selanjutnya kita harus mencari PPh pasal 21 setahun dan PPh pasal 21 sebulan, yaitu jumlah bulan dia bekerja sampai dengan Desember. Di sini ada contoh kasus. Budianta bekerja di PT Siang Malam sebagai pegawai tetap sejak 1 September 2022. Budianta belum menikah dan tanpa tanggungan. Gaji sebulan yang diterimanya sebesar 15 juta. Iuran pensiun yang dibayarnya setiap bulan 150.000. Jadi pertama-tama kita harus mencari dulu neto sebulannya, yaitu gaji sebulan dikurangi dengan biaya-biaya. Biaya di sini adalah biaya jabatan sebesar 500.000 dan juga iuran pensiun sebesar 150.000. Jadi neto sebulannya adalah 14.350.000. Selanjutnya neto setahunnya itu tuh 14.350.000 tidak dikalikan dengan 12, tetapi dikalikan dengan 4. Karena dia bekerja tadi pada September, Oktober, November, Desember, dia cuma bekerja 4 bulan. Jadi otomatis neto setahunnya itu adalah 57.400.000. Karena dia tadi belum kawin dan tidak ada tanggungan, maka PTKP-nya 54 juta. Jadi didapatkan penghasilan kena pajaknya sebesar 3.400.000. Dikenakan tarif progresif, yaitu lapisan pertama 5% dikali 3.400.000 menjadi 170.000 dan dibagi dengan 4 karena dia baru bekerja 4 bulan, jadilah 42.500. Selanjutnya adalah pemotongan PPh pasal 21 untuk pegawai tetap yang kewajiban pajak subjektifnya sebagai subjek pajak dalam negeri dimulai setelah permulaan tahun pajak dan bekerja pada tahun berjalan. Jadi ini bedanya, kita harus tadi kan neto, kita harus mensetahunkan netonya. Kita ambil contoh di sini ada David Rizky dengan status kawin 3 tanggungan, bekerja pada 1 September 2022. Ia bekerja di Indonesia sampai dengan Agustus 2023. Selama 2022 ia menerima gaji per bulan 20 juta. Jadi untuk perhitungan pajaknya kita di sini ada gaji menentukan neto sebulannya dulu, di mana neto sebulannya gaji sebulan dikurang pengurangan, dapatlah 19.500.000. Untuk penghasilan neto 4 bulannya 19.500.000 dikali 4 dapatlah 78 juta. Setelah itu
penghasilan netonya harus disetahunkan. Jadi 78 juta dikali 12 lalu dibagi dengan 4. Dapatlah 234 juta. Karena dia tadi kawin dengan 3 tanggungan, maka PTKP-nya adalah 78 juta. Penghasilan neto di setahun maka PTKP-nya adalah 72 juta. Penghasilan kena pajaknya itu 234 juta dikurang 72 juta dapatlah 162 juta. Dikenakan tarif progresif untuk lapisan pertama 5% dikali 60 juta dapatlah 3 juta. Lapisan kedua 102 juta dikali 15% dapatlah 15 juta 300. Maka PPh pasal 21 disetahunkannya adalah 18 juta 300. Untuk PPh pasal 21 terutang tahun 2022 itu 18 juta 300 dikali 4 dibagi 12 dapatlah 6 juta 100. Maka PPh pasal 21 sebulannya, karena tadi dia baru bekerja 4 bulan, maka 6 juta dibagi 4 dapatlah 1.525.000. Selanjutnya ada pemotongan PPh pasal 21 untuk pegawai tetap yang masih memiliki kewajiban pajak subjektif yang berhenti bekerja tahun berjalan. Jadi ada 3 langkah perhitungan. Untuk hitungan pertama itu kita menghitung PPh pasal 21 sebulannya. Untuk penghitungan kedua itu kita harus menghitung PPh. Kita harus menghitung penghasilan neto mulai 1 Januari sampai dia berhenti bekerja. Selanjutnya menghitung penghasilan kena pajak. Barulah menghitung PPh pasal 21 terutang selama bulan tersebut. Barulah nanti di hitungan ketiga kita mengurangi hitungan kedua yang C dikurangi hitungan pertama. Ambil contoh di sini ada Arif Murwanto yang berstatus belum nikah, tercatat sebagai pegawai di PT Mahakam Utama Yogyakarta sejak 1 Oktober 2022. Ia berhenti bekerja di perusahaan tersebut. Gaji Arif Murwanto setiap bulannya sebesar 7,5 juta dan ia membayar iuran pensiun kepada dana pensiun yang pendiriannya telah mendapat persetujuan Menteri Keuangan sejumlah 100.000 setiap bulan. Pertama kita menghitung PPh pasal 21 setiap bulannya, di mana gaji sebulannya tadi 7.500.000 dikurangi biaya jabatan 375.000 dikurangi iuran pensiun 100.000, maka dapatlah penghasilan neto 1 bulannya 7.025.000. Penghasilan neto tersebut untuk penghasilan neto setahunnya itu untuk penghasilan neto setahunnya itu ada 7.025.000 dikali dengan 12 dapatlah 84.300. Karena dia tadi belum menikah dan belum punya tanggungan, maka PTKP-nya adalah 54 juta, dapatlah penghasilan kena pajaknya sebesar 30.300. PPh terutangnya itu penghasilan kena pajak dikalikan dengan 5% karena masih lapisan pertama, dapatlah 1.515.000 dibagi dengan 12 bulan, maka dapatlah PPh 21 yang harus dipotong dalam sebulan 126.250 rupiah. Selanjutnya kita menghitung PPh-nya dari Januari sampai dia berhenti bekerja. Karena dia tadi berhenti bekerja pada bulan Oktober, pada 1 Oktober, maka terakhirnya itu dihitung September.
Maka gaji Januari sampai Septembernya itu 7.500.000 dikali 9 dapatlah 67 juta. Dapatlah 67.500.000. Biaya jabatannya itu ada biaya jabatannya itu 3.375.000. Ini didapat dari gaji dia sampai September dikali dengan 5%. Selanjutnya iuran pensiunnya tadi 100.000 per bulan dikali dengan 9 dapatlah 900.000. Maka penghasilan neto 9 bulannya ada 63.225.000. PTKP-nya 54 juta, maka dapatlah penghasilan kena pajaknya sebesar 9.225.000. Untuk PPh terutang Januari sampai September itu didapatlah 425.000. Itu didapat dari 9.225.000 dikali 5%. Karena tadi dia sudah dipotong sampai bulan Agustus. Dia kan berhenti bulan Oktober. Jadinya ini menghitung yang Septembernya saja. Jadi yang sampai Agustus sudah dipotong tadi. Yang 126.250 dikali 8. Karena Januari sampai Agustus ada 8 bulan. Dapatlah 1.010.000. 1.010.000 dikurang 461.250 dapatlah 584.750. Itulah PPh 21 lebih dipotong. Selanjutnya ada contoh soal lagi untuk pegawai yang berhenti bekerja pada tahun berjalan dan sekaligus kehilangan kewajiban pajak subjektifnya. Contohnya ini ada Lewis Osea, kawin dengan 3 tanggungan, mulai bekerja Mei 2010 dan berhenti bekerja sejak 1 Juni 2023. Dia meninggalkan Indonesia dan kembali ke negara asalnya, sehingga dia kehilangan kewajiban pajak subjektif. Selama 2023, gaji per bulan sebesar 15 juta. Pertama itu kita menghitung PPh 21 atas gaji sebulan. Gaji sebulan tadi ada 15 juta. Selanjutnya ada biaya jabatan 500.000, maka dapatlah neto per bulannya 14.500.000. Penghasilan neto setahunnya itu 14.500.000 dikali 12, maka dapatlah 174 juta. Karena dia tadi kawin dengan 3 tanggungan, maka PTKP-nya 72 juta. Sehingga didapatlah penghasilan kena pajaknya 174 juta dikurang 72 juta. Jadi 102 juta. Dikenakan tarif progresif. Lapisan pertama 60 juta dikali 5% dapat 3 juta. Selanjutnya ada 42 juta dikali 15% dapatlah 6.300.000. Maka PPh pasal 21 per tahunnya itu ada 9.300.000. Untuk per bulannya ada 9.300.000 dibagi 12 dapatlah 775.000. Karena dia tadi berhenti bekerja pada bulan Juni, maka kita harus menghitung PPh-nya selama 5 bulan, yaitu dari bulan Januari sampai bulan Mei. Gajinya selama 5 bulan itu ada 15 juta dikali 5 dapatlah 75 juta. Untuk pengurangannya di sini ada 500 dikali dengan 5 dapatlah 2.500.000. Maka neto selama 5 bulannya ada 72.500.000.
seluruh penghasilan netonya di setahunkan itu didapat dengan mengalihkan neto 5 bulan dikali 12 dibagi 5 dapatlah 174 juta. PTKP-nya karena dia tadi kawin dengan 3 tanggungan dapatlah 72 juta, sehingga penghasilan kena pajaknya dapatlah 102 juta. Untuk PPh 21 gaji setahun itu dikenakan tarif progresif. Di lapisan pertama ada 60 juta dikali 5% dapat 3 juta. Lapisan kedua ada 42 juta dikali 15% dapat 6 juta 300. Maka PPh 21 setahunnya ada 93 juta 9 juta 300. Untuk PPh pasal 21 terutang penghasilan 5 bulan itu didapat dengan mengalihkan 9 juta 300 dikali dengan 5 bulan dibagi dengan 12 dapatlah 3 juta 875.000. Tadi dia sudah, ini kan untuk bulan Mei, maka tadi untuk bulan Januari sampai April itu tuh kita harus mengalihkan 775.000 dikali dengan 4 dapatlah 3 juta 100. 3.875.000 dikurang 3 juta 100, maka dapatlah PPh pasal 21 terutang yang harus dipotong untuk bulan Mei sebesar 775.000. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Saya izin dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.